Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda.
orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah lebih bertekun hidup menurut Roh Kudus. Injil Lukas hari ini berisi teguran keras dari Yesus kepada para pemuka agama Israel, yakni para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka adalah orang-orang terdepan, jadi model, teladan dan panutan dalam hidup beriman. Yesus berseru, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar." Selanjutnya, ia berkata lagi, "Celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Jadi, ada 3 kejahatan yang dikritik Yesus. Pertama, menuntut ketaatan, tetapi tidak bersikap adil dan tidak ada belas kasihan. Kedua, sok suci dalam penampilan di rumah ibadat, dengan selalu duduk terdepan dan suka mencari penghormatan di tempat-tempat umum. Ketiga, menuntut orang lain mentaati aturan-aturan berat, tetapi mereka sendiri tidak menjalankannya. Bagi Yesus, ini kemunafikan, kepalsuan, tipu daya, manipulasi, dan sewenang-wenang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan bahaya model hidup yang seperti itu kepada jemaat di Galatia, Paulus menasehati dan mengajak mereka untuk memperhatikan 2 hal. Pertama, menghindari hidup kedagingan. Hidup kedagingan itu antara lain percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecemaran, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Baginya, hidup yang seperti ini tidak memasukkan orang dalam kerajaan Allah. Kedua, meningkatkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Baginya, hidup yang mestinya dijalani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dari daging. Ia mengingatkan untuk lebih setia dan tangguh menolak perbuatan daging dan lebih serius dan tekun hidup dalam Roh Kudus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.